Aktris sekaligus penyanyi Aura Kasih Selasa siang kemarin mendadak mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kedatangannya sontak membuat pengunjung terkejut karena diketahui Aura sudah lama bercerai dari Erik Amaral. Namun hari itu rupanya Aura menjalani sidang hak perwalian anaknya Arabella yang merupakan anak hasil pernikahannya dengan Erik. Mas dulu. Ya. Usai menjalani sidang, Aura pun menjelaskan bahwa meski mendapatkan hak asuh penuh atas putrinya, namun ia masih perlu ketetapan hukum agar memudahkannya mengurus administrasi dan segala dokumen seperti paspor, visa, ataupun keperluan sekolah bagi putrinya. Nah, karena kan udah mulai ini nih, kita lagi sering pergi-pergi liburan gitu kan, kayak harus ke Eropa kemana kan memang harus ada berkas berkas untuk perwaliannya. Jadi nggak perlu urusnya nggak ribet kiri kanan gitu kalau udah punya berkas si hak perwaliannya. Pada kesempatan itu juga terungkap jika selama ini Aura tak pernah mendapat nafkah anak dari mantan suaminya Erik. Meski begitu, ia tak pernah mempersoalkan hal itu karena sejak memutuskan bercerai tahun 2021 silam, Aura sudah menyiapkan mental menjadi single mom bagi putri semata wayangnya. Ia pun mengaku tak lagi berkomunikasi dengan Erik. Seperti apa ya, gampang-gampang susah sih mas, tapi kan tetap harus dijalanin. Ya, aku dari dia umur 8 bulan udah sendiri ya, jadi ya nggak terlalu susah untuk jalaninnya gitu. Jadi itu gampang-gampang susah aja. So far alhamdulillah ya baik, udah 6 tahun, udah masuk SD, lagi senang di musik gitu, painting gitu. Lebih ke kita gali skillnya dulu, soft skillnya. Saya udah nggak ngobrol kalau saya. Pemirsa, nasib kurang beruntung masih tidak berpihak pada Nikita Mirzani. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan memperberat hukuman terdakwa Nikita Mirzani dalam sidang putusan banding yang digelar Selasa kemarin. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengubah vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari 4 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut, Hakim Ketua Sri Andini membacakan amar putusan yang menyatakan Nikita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Ia dijerat pasal berlapis yakni tindak pidana ITE dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kita takutnya kasasi bisa lebih tinggi. Hakim PT mengatakan bahwa mereka memberikan hukuman ini supaya Nikita ini menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi. Selain pidana, Nikita juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Sementara masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Single era makin menyala. Barangkali itulah yang pantas disematkan untuk selebgram Tasya Farasya. Setelah resmi bercerai dengan Ahmad Assegaf pada 12 November kemarin, tak sedikit pun Tasya terlihat murung atau galau meski sang mantan sempat ajukan banding yang kemudian dicabut kembali. Aku selalu ceria loh, apalagi kalau acara Jakarta X Beauty aku pasti ceria karena ini ketemu teman-teman online di sini dan visit ke booth yang brand-brand yang emang aku suka. Alhamdulillah lega, akhirnya udah final, udah selesai semua dan hubungan antara aku sama dia yang penting anak-anak nggak menjadi terkena imbasnya, kita tetap jaga hubungan yang baik dan anak-anak tetap bisa bertemu dengan ayahnya. Meski dibayang-bayangi utang mantan suami senilai 35 miliar yang belum ada titik temu, hal ini ternyata tak membuat hubungan Tasya dan suami soal anak terganggu. Sepertinya Tasya ogah ambil pusing juga perkara hutang. Sebaliknya, ia kian getol kerja cari cuan dan aktif dengan sejumlah kegiatan lainnya. Boleh jadi ini bentuk pelampiasan terbaik Tasya setelah guncangan perceraian dengan Assegaf. Melakukan aktivitas seperti biasa aja, kerja, padel, main sama anak-anak, sentan sama anak-anak, terus liburan sama tim sambil kerja gitu. Ya paling gitu-gitu aja sih. Doain ya.
Di tengah duka yang dialami keluarga besarnya di Kota Padang akibat musibah banjir bandang dan juga longsor, Dude Herlino mendadak justru digeruduk pemberi modal pinjaman dana alias Lender Dana Syariah Indonesia atau DSI, sebuah perusahaan fintech berbasis syariah yang menaruh fokus pada pendanaan dan pembiayaan proyek properti. Rupanya aksi ini dipicu lantaran DSI tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakannya kepada belasan ribu pemberi modal. Dude yang kebetulan sempat menjadi brand ambassador itu pun akhirnya kena imbas kemarahan sekaligus kegelisahan para nasabah. Walaupun udah nggak jadi brand ambassador pun, tetap sampai hari ini saya masih menerima DM dan saya jawab. Di sini niat saya untuk membantu, ikut menyuarakan dan mengawal ini buat saya harus saya lakukan. Bicara kesedihan atau kegaduhan di para lender itu sudah tidak bisa dibayangkan lah. Mereka juga tidak bisa apa-apa, hanya mengandalkan komunikasi dengan paguyuban. Karena kalau komunikasi langsung dengan DSI, itu tadi jawabannya selalu template di CSO. Paguyuban ini sangat terbatas dalam sumber daya di mana melakukan langkah hukum itu. Jadi kita akan melakukan langkah hukum yang benar-benar presisi dan efisien. Apabila memang kondisi mengharuskan kita melakukan langkah hukum yang bersifat litigasi, kita akan menempuh ke sana. Masih dari keluarga di sana memang jalur masih terputus ya. Jadi dari Kota Padang, tante saya di Kota Padang dia nggak bisa kemana-mana, hanya bisa di situ saja. Belum lama berstatus duda, Na Dae-hoon sudah dilirik Fujian. Kehadiran Dae-hoon ke kediaman Fuji membuatnya terkesima. Kehadiran Dae-hoon itu benar-benar menghipnotis Fuji. Putri bungsu Haji Faisal itu sama sekali tak berkedip ketika opa Korea itu mengajaknya untuk kolaps. Lantas benarkah usai bolak-balik disakiti pria lajang, Fuji kepincut duda anak 3. Bercerai dari Julia Prastini seperti membuat Dae-hoon terlepas dari beban. Wajahnya yang sempat datar tanpa ekspresi saat menghadapi perceraian karena diselingkuhi wanita yang karib disapa Jule, kini begitu lepas ketika bersama Fuji. Meski baru pertama kali bertemu, namun Fuji dan Dae-hoon seperti memiliki chemistry. Bahkan gombalan Fuji saat collab membuat Dae-hoon salah tingkah. Wajah Dae-hoon memerah dan akhirnya keduanya pun saling lempar gombalan yang bikin suasana jadi riuh. Lantas benarkah Fuji benar-benar terkesima dengan Dae-hoon sejak pandangan pertama? Lantas bagaimana dengan Dae-hoon? Benarkah Dae-hoon sudah mulai move on dan siap membuka hati untuk wanita baru? Saya berharap terbaik sih, mohon doanya aja. Wanita mana yang tak suka dengan sosok Dae-hoon? Selain tampan, ia juga begitu telaten saat mengasuh ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Bahkan Fuji juga dikenal telaten merawat Galaskai keponakannya dan menyukai anak kecil. Lantas benarkah kesamaan itulah yang membuat Fuji dan Dae-hoon klik? Dan saat collab tak ada gimmick. Itu sebenarnya saya nggak mau itu karena masalah pribadi saya ya.